Qasim Sultan merupakan salah satu wanita paling berkuasa sepanjang sejarah Utsmaniyah. Seorang Haseki Sultan dari Sultan Utsmaniyah Ahmed I dan seorang Valide Sultan ketika putra-putranya menjabat sebagai seorang sultan. Namun, siapa sangka sebelum Qasim Sultan menjadi seseorang dengan pengaruh besar dan terkemuka, Qasim Sultan bukanlah berasal dari keturunan bangsawan, bukan pula keturunan Ottoman, melainkan Qasim Sultan dahulunya adalah seorang budak. Sebelum lanjut ke perjalanan kisah hidup Qasim Sultan, jangan lupa untuk like dan subscribe. Dukung terus channel ini untuk dapat membahas berbagai kisah ataupun cerita seputar sejarah dan juga biografi para tokoh-tokoh berpengaruh dunia. Qasim berasal dari Yunani, putri dari seorang pendeta di Pulau Tinos, memiliki nama asli Anastasia. Saat Anastasia masih kecil, ia dijadikan budak dan bekerja di istana Beylerbeyi, gubernur jenderal provinsi Bosnia. Dikarenakan Anastasia merupakan gadis yang cantik dan cerdas, pada usia ke-15 tahun, Beylerbeyi mengirimnya ke istana Topkapi Istanbul sebagai hadiah ke istana sultan. Setelah Anastasia menjadi seorang muslim, namanya berganti menjadi Mahpeker, yang artinya bulan terbentuk. Selain karena kecantikannya, kecerdasan, kepemimpinan, dan keterampilannya dalam berbagai bidang menjadikannya sebagai kandidat baik untuk calon ibu Pangeran Ottoman. Karena keterampilan Mahpeker dalam kepemimpinan, Sultan Ahmed I memberikan nama Qasim. Nama Qasim sendiri merujuk pada seekor domba jantan yang digunakan oleh para penggembala dalam memimpin kawanan domba. Sehingga dapat diartikan bahwa Qasim Sultan sejak usia muda piawai dalam mengendalikan dan mempengaruhi orang lain. Di usia sekitar 15 tahun, Qasim menjadi Haseki atau permaisuri utama Sultan Ahmed I. Kecerdasan Qasim Sultan menjadikannya sebagai penasihat penting Sultan, dan dalam beberapa hal, pendapat Qasim Sultan dipertimbangkan dan juga didengarkan. Setelah diasingkannya Safia Sultan, nenek dari Sultan Ahmed I, ke Istana Lama, dan ibu Sultan Hadan Sultan meninggal pada tahun 1605, menjadikan kesempatan bagi Qasim untuk mengambil alih politik harem. Dalam menjalankan perannya sebagai seorang Haseki Sultan, Qasim Sultan memperlakukan anak-anak Ahmed dari selir-selirnya yang lain dengan baik layaknya anaknya sendiri. Qasim juga menjalin hubungan yang baik dengan saudara tiri Ahmed I, yaitu Mustafa. Namun, pada 22 November 1617, Sultan Ahmed I meninggal dikarenakan penyakit tifus dan pendarahan lambung. Kemudian tahta digantikan oleh saudara tiri Sultan, yaitu Mustafa. Tetapi karena kondisi mental Mustafa yang diragukan, ia akhirnya digantikan oleh putra sulung Ahmed I dari istrinya yang lain, yaitu Osman II. Akan tetapi, nasib tragis dialami oleh Sultan Osman II yang dieksekusi mati pada tahun 1622 oleh anggota Korps Elit Janissary dikarenakan Sultan yang berusaha membubarkan korps tersebut dan melakukan reformasi militer dan politik yang dianggap mengancam kekuasaan mereka. Kemudian Mustafa kembali naik tahta, namun Qasim di sini mengakhiri kekuasaan dari Sultan Mustafa. Untuk mengamankan anak-anaknya dan dirinya sendiri, Qasim Sultan berusaha menaikkan putranya sendiri Murad IV untuk menjadi seorang sultan. Dan pada tahun 1623, Murad IV menjadi sultan di usia yang ke-11 tahun. Dikarenakan usianya yang masih di bawah umur, ibunya Qasim Sultan harus mengambil alih kekuasaan. Dan untuk pertama kalinya dalam 300 tahun kekuasaan Kesultanan Ottoman, seorang wanita memangku jabatan resmi bupati atau wali penguasa. Qasim Sultan menjalankan kekuasaan politik dengan handal. Ia menghadiri berbagai pertemuan meskipun dari balik layar. Dalam pertemuan itu, para wazir membahas urusan penting terkait Kesultanan Ottoman. Namun, pemerintahan Qasim tidak berjalan secara mulus atau baik-baik saja. Kesultanan beberapa kali diguncang oleh ketidakstabilan politik dan juga ekonomi. Setelah 9 tahun berkuasa, Qasim dijauhkan dari kekuasaan oleh putranya sendiri, yaitu Sultan Murad IV, dikarenakan Sultan Murad IV yang mulai melihat Qasim Sultan dengan sifat keambisiusannya. Namun sayangnya, Sultan Murad IV meninggal dunia pada tahun 1940 di usia yang masih sangat muda, yaitu di usia 27 tahun akibat penyakit sirosisnya. Setelah Murad IV meninggal, tahta digantikan oleh adiknya, yaitu Ibrahim. Qasim Sultan sekali lagi menjadi Valide Sultan, namun kali ini menjalankan kekuasaan atas seorang putra yang tidak stabil secara mental. Ketidakstabilan mental menjadikan Sultan memiliki kepribadian yang tidak menentu. Oleh karena itu, Qasim Sultan berusaha menyingkirkan Ibrahim dari kekuasaannya dengan alasan akan memberikan manfaat bagi Kesultanan Ottoman.
Dan pada akhirnya, pada tahun 1648, Ibrahim dibunuh dengan cara dicekik. Setelah pembunuhan Ibrahim, putranya yang masih berusia 6 tahun, Mehmed IV diangkat menjadi seorang sultan. Karena usianya yang masih sangat kecil, Mehmed IV memerintah kesultanan juga melalui seorang bupati, dan bupati tersebut adalah ibunya, Hatice Turhan Sultan. Akan tetapi, Qasim Sultan menolak untuk melepaskan kekuasaannya begitu saja. Qasim Sultan sendiri mendeklarasikan buyuk atau valide tertua, sehingga terjadi persaingan di antara keduanya, antara Turhan Sultan dengan Qasim Sultan. Persaingan yang sering terjadi akhirnya memicu upaya pembunuhan Qasim Sultan. Dan pada tahun 1651, para Qasim memasuki tempat tinggal Qasim Sultan dan mencekik Qasim Sultan hingga tewas. Kesultanan Ottoman pun berkabung hingga 3 hari lamanya. Setelah kematian Qasim Sultan, ia dikenal dengan nama Valide Maktule atau ibu yang terbunuh, dan Valide Syahide atau ibu yang menjadi martir. Terlepas dari segala keambisiusan Qasim Sultan dalam berpolitik, Qasim Sultan dikenal sebagai seseorang yang suka berbagi atau beramal. Qasim Sultan tercatat membangun masjid, air mancur, dan madrasah. Semua itu dibangun di lingkungan kekaisaran dengan gaya arsitektur Ottoman. Dan sebagai mantan budak, Qasim Sultan memberikan rasa simpati terhadap wanita budak lainnya. Sejarah Ottoman mencatat bahwa Qasim Sultan membebaskan budak perempuannya setelah 2 hingga 3 tahun bekerja. Selain itu, ia juga memberikan upah tahunan dan menikahkan mereka. Dari kisah perjalanan hidup Qasim Sultan, menunjukkan tentang seorang wanita yang mempertahankan dirinya dan berusaha untuk maju di lingkungan yang tidak selalu memberikan dukungan untuknya, di lingkungan yang pada mulanya sama sekali tidak dikenalinya, dan takdir yang mungkin sama sekali tidak terlintas dalam pikirannya. Bertahan seorang diri tanpa seorang suami yang meninggalkannya di usia yang masih sangat muda. Berbicara tentang Qasim Sultan artinya berbicara tentang wanita dengan kecerdasannya, kecantikannya, kekuatannya, keberaniannya, dan keambisiusannya.